dosen. Itu yang pertama. Jadi kami ini Pak Kepala Dikti itu beliau berusaha semaksimal. Tetapi kalau di atas tidak mengizinkan ya kita tidak bisa apa-apa. Jadi satu kesyukuran. Tetapi yang di atas juga tidak akan berubah kalau kita tidak berusaha. Makanya Pak Kepala dulu salah satu bahasa sampaikan Pak Kepala di sini bahwa cuci gudang. Sampai saya memaknai dosen yang sudah 2 tahun lebih dan tidak punya kepangkatan akademik ya dicuci gudangnya ini. Ya sudah mulai. Ya terus ini yang selanjutnya bahwa saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Dikti karena saya mengingatkan saya Pak, ini sedikit tidak sistematis penyampaian saya ini. Saya ingat dulu Kepala Penata Keperti Sula 9 Pak Saleh dan Mataya. Cuma satu rektor yang tidak pernah dimaki-maki di Sulawesi Selatan. Menurut pengakuan mantan kepala Dikti, cuma satu. Rektornya Universitas Muhammadiyah Makassar. Karena beliau itu memang dia dari berbagai aspek tokoh masyarakat sehingga satu saya tidak dimarah-marahin. Yang lainnya itu sudah istilah seperti kucing yang jengkang ke dalam air. Nah ternyata waktu beliau seperti itu ditekan supaya pimpinan perguruan tinggi itu memajukan perguruan tingginya. Nah saya teringatlah itu Pak Kepala. Jadi begitu saya dengar Pak Kepala di Jayapura tidak akan lagi dengan istilah baru yang belum ada di luar wilayah 14. Berarti satu terobosan yang luar biasa bagi beliau. Kemudian yang ketiga sampaikan juga kami ini ketemu jadi Prof. dengan beliau ternyata satu gagasan, satu visi. Nah Muhammadiyah sekarang ini ditargetkan 5.000 dokter dan guru besar. Saya lupa cuma targetnya berapa, yang jelasnya dari pagi. Ternyata persis sama. Jadi dua kita yang perguruan tinggi Muhammadiyah kalau tidak maju memang terlalu karena sudah 2 kepalanya. Jadi ini ternyata 2 juga nih kepala enam ini dapat 2 kepala. Jadi ini teman-teman semua yang selanjutnya sampaikan Pak Sarul ini yang kepala di LPTN juga memang saya berpikir karena saya sudah telat. Jadi saya ingat dulu di wakil rektor satunya Patimura ini 4. Jadi waktu saya mau disertifikasi itu udah berkas saya, loh sama-sama kita warik satu ini. Oh, tapi Bapak ini baru asisten ahli. Iya Prof, saya kan senang kalau ahli. Ya, terus kenapa begitu? Saya bilang kita itu tidak ada bayangan kalau umpama suatu saat nanti itu kepangkatan kita itu jabatan akademik kita itu ada gunanya. Kami itu kalau ngurusin dulu jadi sebuah beban, jadi kami tidak urus-urusin gitu. Jadi begitu ya, iya Prof, karena kami betul-betul ada murni. Nah jadi perkembangan. Nah saya tangkap dari bahasanya di Muhammadiyah bahwa andai kata tidak ada istilah di penilaian itu, tidak ada akreditasi dan sebagainya, kita di Muhammadiyah itu tetap mengejar yang seperti itu karena kita mau berkualitas. Nah ini apalagi sekarang karena sudah 2, jadi bukan saja meningkatkan kualitas kita tapi dihargai kualitas kita itu. Jadi ini yang teman-teman semua, ini poin yang kedua saya sampaikan. Mumpung ada teman-teman saya dan ada Pak Kepala, jadi saya mau menambah lagi nanti sebentar yang gaspol ya, nanti Pak Kepala yang gaspol nanti sebentar itu. Apalagi yang dari dosen DPK, ada dosen DPK di sini Pak Kepala. Kalau dia tidak maju-maju dia nanti saya kasih lolos butuh saja di kemanakan Pak Kepala, jangan tahu nanti ke Papua Nugini sana. Nah, jadi kita ini berusaha di kampus ini bagaimana supaya betul-betul kita maju, karena
eh, dari pemerintah sudah memberikan kita motivasi dengan menghargai prestasi kita. Juga Muhammadiyah, dulunya Pak Kepala di sini tidak ada itu namanya gaji tetapnya nggak ada dulu. Nah sekarang dari sudah ada, jadi Muhammadiyah ini sudah ada, jadi 2 kepala kita ini luar biasa. Jadi kepala kita sudah satu, kepala kita ya sudah hebat, apalagi 2. Nah, itu yang poin yang ketiga. Yang terakhir saya sampaikan sekali lagi, Pak Kepala dengan jangan bimbingan kan. Saya itu tanda tangan Pak Kepala di Jayapura ini, jadi saya cukup malu hati ini. Sebelum Pak Kepala tanya saya sampaikan duluan ini. Ada tanda tangan kami, saya sudah sampaikan juga di sini. Jadi teman-teman semua di sini saya sudah sampaikan bahwa dosen yang sudah lebih dari 2 tahun, ada yang senior kemarin, karena Pak Kepala saya tanya teman saya di Jayapura, tanda tangan apa isinya? Tanda tangan saja. Jadi saya tidak baca Pak Kepala itu, saya cuma tanda tangan saja. Nanti selesai baca-baca itu setelah ada di grup, wah ternyata sesuatu yang bagus, walaupun kita harus lebih fokus lagi. Jadi saya bersyukur teman-teman saya di sini sudah yang senior mungkin agak susah mencarinya, mana lagi yang belum punya kepakat akademik, nanti ada sudah ada kriteria. Kemudian yang berikutnya, saya juga terima kasih pada teman saya Ibu Musna yang sudah tadi menyampaikan dari isi hatinya, sehingga bahasan terbata-bata juga karena memang berangkat dari sebuah kegembiraan, saking gembiranya sehingga sulit mengungkapkan kegembiraannya. Kemudian yang berikutnya, ya, teman saya ini saya informasi Pak Kepala, saya ini di Majelis Dikti di bidang Pusat Muhammadiyah, saya diminta untuk tanda tangan fakta integritas. Nah saya baca di situ berapa profesor tahun berapa. Nah saya berpikir-pikir siapa yang mau jadi profesor ini? Ya akhirnya sampai sekarang Pak Kepala saya tidak berani tanda tangan. Nah akhirnya waktu Prof. Edi datang ke sini, tadi kapan ada profesornya? Tahun 2030, kurang jauh, itu maksimal Prof. Maksimal. Jadi targetnya sekarang yang minimalnya Pak Kepala, saya ubah lagi, saya punya pikiran minimal tahun 2025 sudah ada profesornya. Ya pokoknya pasar nanti kalau siap-siap memang berpacu dalam meraih itu. Saya kira ini nanti Pak Kepala yang pasti, silakan Pak Kepala, teman kami di sini sudah siap menerima perubahan. Karena itu dari saudara kami, senior kami dari IMY ini Pak Kepala datang, yang kemarin saya gelar Profesor Dr. Nurmandi, saya gelar dia sebagai ahoknya Muhammadiyah. Gayanya itu kayak begitu. Wah itu tidak ada kata yang tidak pikir-pikir tersinggung, tidak, pokoknya itu mau jadi bahasanya Pak Kepala bersama. Kalau dosen harus ada pendarmanya, kalau tenaga pengajar ya ngajar doang walaupun tidak ada. Jadi ternyata sama persis dengan ahoknya Muhammadiyah, itu Dr. Nurmandi. Karena ahok itu Jakarta kan banyak perubahan, ternyata gaya bahasanya mirip sekali. Itu satu daerah Pak Kepala, jadi satu daerah. Saya kira demikian, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman semua. Pak Kepala yang siap untuk menggaspol kita semua maju. Yang mudah-mudahan, terima kasih Pak Kepala. Ada juga ini lolos Pak ini ya, mahasiswa kita ke Amerika ada ya? Mana Pak? Kantor penulisan Ismail Castro. Iya, jadi yang pertama mengucapkan telur itu kan ke Itali. Kalau dosen di Eropa kan? Ya, tahun lalu kan mahasiswa kita sudah bagi dari satu Itali pertama Pak Kepala. Nah, sekarang ada lagi. Di Castro. Iya. Bisa kita sakit juga. Ya. Ya, sekian demikian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua.
Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, yang saya hormati Pak Hasan, narasumber untuk Academic Writing dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, para dekan, para ketua jurusan atau ketua program studi, Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Merupakan satu sukacita besar bahwa hari ini saya bisa hadir di sini untuk menyerahkan SK kepada dua dosen Unamin yang meraih gelar Associate Professor dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Kalau dulu orang bilang, kita bilang profesor muda begitu. Nanti kalau profesor penuh, baru disebut guru besar. Jadi ini adalah pencapaian luar biasa dan oleh sebab itu kembali lagi harus hadir sendiri untuk menyerahkan SK-nya biar dilihat oleh semua bahwa setelah kita menghargai kerja keras, upaya dan pencapaian luar biasa dari dosen-dosen kita. Ini juga merupakan satu ambisi saya sejak jabat sebagai koordinator kompetis dan kepala LDT wilayah 14. Dan pada saat waktu saya masuk, jumlah dosen-dosen berpangkat fungsional itu sebanyak sekitar 300-an tahun, 300 dosen berpangkat jabatan fungsional, asisten ahli sampai lektor kepala. Lektor kepala itu tidak lebih dari 5 itu ada waktu itu. Dan total dosen serdos pada waktu itu sekitar 88 orang di tahun itu. Nah, saya berpikir bagaimana untuk bisa menaikkan jumlah dosen-dosen berpangkat akademik. Karena kalau kita bilang dosen, yang dosen itu yang ada asisten ahli, lektor itu yang dosen. Jadi kalau orang yang ngajar di perguruan tinggi baru bilang dosen, itu bukan dosen. Itu tenaga pengajar. Kalau di luar negeri namanya lecturer. Jadi kalau kita bilang lecturer, ya itu yang dosen, itu tenaga pengajar. Tenaga pengajar itu lecturer. Dosen itu ada nama-namanya. Associate profesor, ya, dan ada istilah-istilah nama-nama dalam kalau tenaga pengajar ya itu 300-an berpangkat jabatan akademik, lalu 88 orang serdos. Nah, sejak 2017 sampai 2023 sekarang, ya, dalam 6 tahun ini kita telah menaikkan dari 300 dosen dengan jabatan fungsional, hari ini kita telah mencapai 1.485 dosen dengan jabatan akademik. Itu satu pencapaian yang luar biasa ya. 1.485 dari 300-an. Serdos kita yang tahun 2017 itu 88 orang, hari ini serdos kita telah mencapai 750 dosen serdos. Dan itu membuat kita jadi dosen serdos terbanyak di tanah Papua. Kalau kita bandingkan dulu tuh Uncun yang punya dosen serdos paling banyak. Unipa juga punya dosen serdos paling banyak. Tapi hari ini kita sudah punya dosen serdos yang lebih banyak. Artinya kumulatif gabungan dari semua perguruan tinggi swasta, kita memiliki dosen-dosen serdos yang jumlahnya terbesar hari ini, 750 dosen serdos. Dan dari 1.485 dosen itu asisten ahli 695 dosen saat ini. Lektor ya, termasuk yang di Unamin sini ada 542 lektor, calon rektor kepala. Ya, jadi ada 542 lektor, ini calon untuk rektor kepala, dan saat ini kita memiliki 33 rektor kepala. Nah, ini merupakan satu hal yang membanggakan, menggembirakan bagi kita semua bahwa
ada tiga perguruan tinggi yang telur laptop kepalanya menetas gitu. Yang ada di Jayapura, dan dari sini saya akan ke Jayapura menyerahkan 1 laptop kepala di Jayapura. Itu dari Sekolah Tinggi Teologi bisa sama Kendra, itu untuk pertama kali mereka akhirnya bisa mendapatkan laptop kepala juga. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saat ini dosen kita yang belum mendapatkan jabatan fungsional ada 1087, tapi angka ini menurut saya agak bagus karena lebih banyak yang jabatan fungsional dari yang belum. Kalau sebelumnya terbalik. Tenaga pengajar yang banyak sekali, yang jabatan fungsional sedikit. Sekarang kita sudah mulai berhasil mengurangi ini. Tapi saya sudah nekat 1087 nih, Pak Rektor, kita harus cuci gudang asisten ahli. Nah, cuci gudang asisten ahli itu artinya bukan cuci gudang begitu saja. Tentunya kita genjot, ya dosen-dosennya kita dorong supaya harus punya jabatan fungsional sehingga memiliki hak-hak dan kewenangan yang terkait dengan jabatan-jabatan fungsional mulai dari asisten ahli sampai dengan guru besar. Nah, selain itu, bapak-bapak kadang-kadang kita membayangkan seekor gajah yang waktu kecil diikat dengan tali yang kuat sekali, sehingga ketika dia sampai besar dengan benang saja ikat dia punya kaki, dia tidak bergerak begitu karena dia rasa ada yang mengikat. Nah, ini juga terjadi pada kita karena dulu kita berpikir yang sulit-sulit, yang susah-susah, sampai hari ini pikiran itu terus mengikat kita. Sekalipun kesempatan telah terbuka di depan kita begitu besar dan luar biasa. Tahukah bapak-bapak bahwa dulu kalau kita usul laptop kepala itu semuanya kita ajukan ke Jakarta. Jadi sekarang tinggal menargetkan saja hal-hal yang dulu susah-susah sudah dipangkas, birokrasi sudah diperpendek, kitalah yang menentukan. Nah, beruntunglah beberapa perguruan tinggi yang cepat melihat momen itu dan memanfaatkan kesempatan itu. Tentunya dibarengi dengan kualitas dari hasil kerja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap dan memohon agar bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang hari ini berhadir bersama-sama dengan saya, mari kita tentukan target-target kita dan mari kita mulai menyiapkan berbagai hal yang terkait dengan pengusulan. Proses pengusulan kepangkatan juga sudah beda lagi, tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau dulu namanya usul pangkat, sekarang tidak usul-usul lagi. Sekarang dengan sistem, dengan data-data Anda yang sudah tersedia, itu saja yang dipakai evaluasi. Jadi tanpa Anda usul, Anda akan diproses dari data-data Anda yang masuk ke dalam sistem kita. Dan kita sedang dalam tahap perubahan itu, sedang dalam proses itu, tapi harapan untuk dosen-dosen ke depan itu saya lihat cerah sekali. Kalau dulu kita usul dan karena usul maka dinaikkan pangkatnya, kalau tidak usul tidak naik. Nah, ini sebenarnya salah. Yang terjadi adalah kita diberikan penghargaan atas prestasi bekerja kita dan bukan karena diusul-usul gitu. Nah, makanya tim penilaian akreditnya sudah tidak lagi diganti dengan tim evaluasi kinerja dosen. Itu yang hari ini akan terjadi. Jadi tim evaluasi kinerja dosen yang langsung memeriksa file-file Bapak Ibu, data-data Bapak Ibu, lalu kemudian menyampaikan kepada kepala divisi terkait dosen-dosen yang akan diproses, yang akan diurus kepangkatannya ke depan. Gitu. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang sekarang dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi, kita bisa mengurus lebih cepat lagi. Lalu tadi dikatakan bahwa lama sekali, dosen itu 2 tahun bisa naik gitu. Banyak yang usul saya tolak karena belum 1 tahun sudah usul naik pangkat. Sabar dulu, aturannya 1 tahun. Ini kalau sebelum 1 tahun ini kayak salah belum abrak-abrak dari gitu. Baca begitu. Dia harus berproses dan ada bukti-bukti, kan tridharma kok, ada tridharma gitu. Jadi gitu. Tapi dari semua tridharma ini yang paling penting itu pada penelitian dan publikasi. Nah, makanya ini bagus ini ada academic writing.
Karena nanti yang dinilai itu artikel-artikel jurnal ada ya, bukan buku. Banyak orang tulis buku 500 halaman tapi tidak dihitung sebagai kredit yang jurnal itu cuma 5 halaman, 11 halaman, tidak sampai 20 halaman, tapi dia punya nilai itu luar biasa. Mengapa satu jurnal bernilai lebih tinggi sementara buku yang 1000 halaman tidak ada nilai? Karena jurnal, artikel jurnal itu dia memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan pembaharuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu bedanya. Jadi sebuah artikel ilmiah itu dia telah memberikan kontribusi signifikan bagi pembaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keahlian yang ditekuni oleh seorang dosen. Tapi kalau tulis buku itu lebih pada mensosialisasikan sesuatu yang sudah ditemukan lalu dijelaskan, ya itu buku, dan Anda bisa tulis buku apa saja. Tapi buku-buku itu adalah penjabaran dari hal-hal yang sudah ada lalu dijelaskan, dibuat lebih praktis, bisa dibaca, dipahami oleh masyarakat. Sementara jurnal itu hanya konsumsinya masyarakat ilmiah, jadi jangan bagi masyarakat di kampung baca. Atau jangan bagi jurnal doktoran kebanyakan baca, nggak mengerti satu pun, sekalipun ditulis dengan bahasa Indonesia itu tidak mengerti, gitu. Karena Anda sudah di luar, itu di planet lain, dia di planet lain gitu. Ya, dosen-dosen itu di planet lain, masyarakat di planet lain. Jangan coba-coba kasih artikel Anda dibaca oleh orang biasa-biasa. Atau sekalipun dia juga orang perguruan tinggi, jangan kasih ekonomi punya ke teknik mesin misalnya untuk baca. Atau antropologi kasih ke kimia baca, nanti bisa tidak nyambung-nyambung. Hanya orang di dunia chemistry saja yang bisa mengerti itu. Hanya orang di misalnya biologi yang bisa mengerti biologi. Itu dunia mereka, dan dunia itu dia merupakan planet lain dengan komunitasnya sendiri. Itulah orang-orang akademik begitu. Oleh sebab itu mengapa artikel itu ketika dia dipublikasi, memang kita di Indonesia ini kita belum punya masyarakat ilmu. Kalau kita sudah punya masyarakat ilmu, maka kita akan tahu state of the art dalam bidang keahlian kita masing-masing. Penelitian terkini kita tuh sudah di mana gitu. Dan dalam sebuah grand design rumah ilmu kita, ini dia mengarah ke mana? Ini dia membawa pembaruan, ini barang yang sudah usang atau baru, itu sangat kita ketahui. Nah, oleh sebab itu selain menulis, Bapak Ibu juga harus banyak berkomunikasi, bangun jaringan-jaringan, asosiasi-asosiasi dalam bidang ilmu, bahkan bila perlu masuk ke dalam rumah-rumah ilmu, supaya di dalam rumah ilmu bisa mengenal siapa saja yang ada di situ, di dalam negara kita, di luar negara kita, pada tahapan yang lebih luas, internasional. Semakin seseorang itu ahli dalam bidangnya, semakin dia mengenal siapa yang menjadi acuan-acuan terkini di dalam dunia ilmunya. Tapi untuk mengarah ke situ, memang kita harus membiasakan diri menulis banyak, membaca banyak, menulis banyak, publikasi banyak, supaya kita punya pengetahuan yang luas. Kemudian Anda tahu apa bahagianya menjadi dosen. Menjadi dosen itu surga yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda tidak pernah bersaing dengan orang lain, tak benar. Dosen itu bersaing dengan dirinya sendiri, dan dia terus memecahkan rekor atas nama dirinya sendiri pada bidang yang sedang ditekuni. Dan kalau sama persis dengan orang lain itu plagiat gitu. Dan sama persis dalam sebidang ilmu saja pasti beda kajiannya. Yang satu mengkaji ini, yang satu mengkaji itu, dia tidak akan pernah sama, tidak akan pernah. Dan oleh sebab itu peluang buat kita menang itu besar sekali. Peluang buat kita jadi lektor kepala besar sekali. Bahkan seseorang yang mungkin sama bidang dengan Ibu Sukmawati dan Pak Sahrul tetap juga bisa dapat lektor kepala dengan tetap melakukan penelitian di dalam ilmu yang sama dengan kajian-kajian yang berbeda. Nah itulah dia punya berita bagus, dan tinggal kembali pada kita sendiri untuk membangun kemampuan kita. Kalau penelitian kita sudah bagus, kemampuan meneliti kita sudah bagus, ya tinggal kemampuan menulisnya. Menulis dalam jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia maupun jurnal-jurnal berbahasa Indonesia. Saya kadang-kadang baca tulis dalam bahasa Indonesia, saya bingung. Ini apa?
Dia tulis dengan bahasa terus saya bingung karena baru baca begini apa yang ditulis ini. Kalau orang di luar negeri menulis tulisan dalam bahasa Inggris ya, begitu kita baca baris pertama kita sudah tahu akhir daripada tulisan itu seperti apa, sudah tahu. Begitu baca di halaman pertama baris paragraf pertama yang kita baca, lalu kita tahu tulisan ini isinya tentang apa. Nanti di tengahnya apa, sampai akhirnya apa itu kita bisa tahu. Nah, tapi itu kemampuan menulisnya yang membuat orang baca, apalagi akademis itu langsung straight to the point gitu. Tidak beating around the bush. Dalam itu juga kan bakar-bakar terlalu banyak begitu istilahnya, bicara banyak tapi poinnya tidak kan gitu. Jadi tapi ini merupakan hal yang makanya saya dengar ada academic writing ini bagus sekali Anda akan dilatih untuk membuat tulisan-tulisan yang bisa diterima, yang standar, yang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku. Intinya adalah Anda dapat memberikan kesan Anda diterima oleh orang yang sejawat, orang yang sebidang dan bisa memahami dan pada akhirnya bisa mengakui apa yang ditulis atau dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Pak Rektor saya sampaikan selamat, ini juga berkat kepemimpinan Pak Rektor ini. Selamat buat Pak Rektor. Selamat juga buat Pak Wakil Rektor. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4561/S/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang A. Bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 18/2/KP/LK/2022 tanggal 19 Desember 2022 dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan lektor kepala. C. Bahwa sehubungan dengan huruf A dan B perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. 2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021. 3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021. 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. Memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Nomor 1284/LL14/KP/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Menetapkan ke-1. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022, nama Muhammad Sahrul Kahar, SPD MPD, NID 1406019001, tempat tanggal lahir Bulukumba 6 Januari 1990, pendidikan S2 tahun 2014, pangkat penyetaraan penata 3C 1 April 2020, golongan ruang terhitung mulai tanggal, jabatan angka kredit terhitung mulai tanggal, lektor garing 322,50 garing 1 Juli 2019, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 pada Universitas Muhammadiyah Sorong. Dinaikkan jabatannya menjadi lektor kepala dalam bidang ilmu pendidikan fisika dasar dengan angka kredit sebesar 432. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan PLT
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14. 3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2023 atas nama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Sekretaris Jenderal Suharti. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 45-S-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menimbang: A. Bahwa dosen yang namanya tersebut pada Dikbud ke-1 keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan. B. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, 2. Dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Menetapkan ke-1 nama Sukmawati SSI MSI NID 14/11/11/8901. Tempat dan tanggal lahir Kasilohe 11 November 1989. Pendidikan tertinggi Magister tahun 2015. Pangkat penyetaraan penata tingkat 1 3D 1 Januari 2023. Jabatan fungsional yaitu mulai lektor 306 1 Desember 2019. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 pada Universitas Muhammadiyah Sorong. Dinaikkan jabatan menjadi lektor kepala dalam bidang ilmu mikrobiologi dasar dengan angka kredit sebesar 598. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Tembusan PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemdikbudristek. 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14. 3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 2023 atas nama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Sekretaris Jenderal Suharti. Selesai. Yang dapat terima kasih.